Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, supaya firman kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu ibadah atau panggung sandiwara. Injil Matius pasal 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memperingatkan agar tidak melakukan perbuatan benar di hadapan orang lain hanya untuk dilihat atau dipuji. Jika motifnya adalah pujian manusia, upah tersebut sudah didapatkan dan tidak ada lagi upah dari Bapa di surga. Saat memberi bantuan atau sedekah, lakukanlah dengan tulus dan tidak perlu menonjolkan diri atau memberitahukannya kepada khalayak ramai agar tidak bersikap munafik. Pemberian sedekah merupakan salah satu kewajiban agama yang sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi. Ketaatan terhadap hal ini bukan hanya bersentuhan dengan aspek religius, melainkan juga aspek moral dan sosial. Tuhan Yesus melarang para pengikutnya untuk memamerkan sedekah di depan umum. Dalam gambaran yang sangat dramatis, Tuhan Yesus melarang kita untuk mencanangkan sedekah. Menurut kamus, mencanangkan berarti membunyikan canang atau gong kecil sebagai tanda ada pengumuman, pernyataan, atau pertunjukan di depan publik. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa bukan untuk dipamerkan seperti orang munafik yang suka berpos di depan umum. Yesus mengajar untuk masuk ke kamar tertutup atau ruang pribadi, berdialog dengan Bapa secara personal, karena Tuhan melihat hati dan relasi yang jujur. Pemberian sedekah yang didorong oleh motivasi yang keliru layak dikategorikan sebagai kemunafikan. Tujuan utama bukan menolong orang-orang miskin, melainkan menolong diri sendiri supaya terlihat saleh. Mereka mendambakan pujian dari banyak orang. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa memberi bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Sedekah harus dilakukan secara tersembunyi, tidak perlu memperlihatkannya kepada orang lain. Kita tidak boleh melakukan kebaikan kepada orang lain
dengan harapan akan mendapat kebaikan dari Allah. Itu bukan perbuatan yang sungguh-sungguh baik, melainkan egoisme yang terselubung. Itu adalah keagamaan yang manipulatif. Kita memperalat orang lain dan Allah demi kepentingan diri sendiri. Haruslah semua itu muncul dari ketulusan hati, maka Bapa yang di surga yang akan membalasnya kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa memberi bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Sedekah harus dilakukan secara tersembunyi. Tidak perlu memperlihatkannya kepada orang lain, karena ibadah bukanlah panggung sandiwara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan yang sangat luar biasa kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami renungkan ini kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami, sertai dan lindungi kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.